Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Al-Maqwa, tapi kali ini ada yang beda nih. Yang beda apa? Karena casternya ganti. Ya, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Maulana. Saya alumni tahun 2012 yang saat ini ya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk bahasanya mementori anak-anak dari broadcast yang dinaungi di bawah Risma Kartika Tama, yaitu adalah sekumpulan remaja Islam Masjid yang ada di Yayasan Krida Kartika Tama. Oke, baiklah, hari ini Bang Maul, saya biasa dipanggil Bang kalau di sini, boleh juga panggil Kak, yang penting jangan panggil Om karena terlalu tua ya. Yang di belakang layar kalau mau ketawa boleh ketawa, tapi jangan keras-keras ya. Jadi gini, hari ini Bang Maul kedatangan tamu spesial sekali. Siapa dia ya? Inilah bisa dibilang apa ya? Yang entrepreneur atau pebisnis muda yang akhir-akhir ini video dari podcast Al-Maqwa selalu disponsori oleh Om Benan Katresnan. Kita sapa dulu ownernya. Selamat sore Mas. Sore Pak. Ini kalau boleh tahu namanya siapa nih? Ya, nama saya Andi Hoirudin. Kebetulan saya juga alumni Kartika Tama tahun 2014. Wih, ternyata alumni Kartika Tama juga, bro. Boleh tepuk tangan, Jangan malu-malu, santai saja. Bersama caster yang ini kita happy-happy. Jangan tegang. Oke, kebetulan juga Kak Anggi ini alumni dari Kartika juga Kak ya? Iya. Tahun 2014. 2014 yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi pebisnis muda nih. Oke, langsung kita kulik-kulik aja. Awal mulanya bisnis Om Benan Katresnan ini. Awal mulanya tuh dulu apa Kak? Tiba-tiba kok? Enggak tiba-tiba sih, pasti ada rencana kenapa memilih usaha dibandingkan bekerja. Ya, pertama sih kenapa saya pilihnya usaha karena kebetulan keluarga saya istilahnya orang usaha juga. Orang usaha, ya wira swasta lah ya. Ya, wira swasta. Kemudian ya turutlah ke saya kayak pengen usaha, lebih pengen usaha daripada untuk kerja. Iya. Karena kalau saya pribadi sih, kalau untuk kerja kayaknya seberapa pun lama kita kerja tetap aja menjadi pekerja gitu. Gak bisa menjadi yang mempekerjakan. Iya. Itu sih. Apa memang sebenarnya dari orang tua sendiri memang udah nanti kakak usaha aja nggak usah kerja, atau memang kemauan diri sendiri Kak? Sebenarnya itu kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri. Orang tua pastinya ya suruh kerja lah, paling enggak kerja di kantoran atau ya istilahnya biar kelihatan nggak sama kayak orang tuanya lah, bisa lebih sukses lagi gitu. Ya mungkin ada sedikit ketakutan mungkin ya dari orang tua, namanya orang tua yang sudah berpengalaman di bisnis ada naik turunnya lah ya. Iya, tapi sebelum sebelum bisnis Om Benan Katresnan ini Kak, ada sempat kerja dulu nggak? Atau memang langsung lulus sekolah langsung bisnis ini atau gimana itu? Sebenarnya lulus SMA kuliah dulu, kemudian ya ada kondisi di mana bosan kuliah, kayak ya namanya mahasiswa kan. Iya, ada saatnya mulai kayaknya nikah aja gitu. Ya. Ada kondisi di mana bosan kuliah nih gitu. Kebetulan ada ya kerja sambilan lah, sambil kerja sambilan. Ya dari situ kok enak gitu, ngerasain duit sendiri. Oh iya, mulai ngerasa dapat duit tuh enak lah ya. Iya, sendiri tuh enak ngerasainnya. Sampai akhirnya terus ketagihan. Kemudian kebetulan juga kuliahnya di pengolahan hasil pertanian. Oh, pengolahan hasil pertanian. Ya. Itu lebih ke apa tuh Kak larinya? Pengolahan pasca panen. Oh, pasca panen. Ada misalkan hasil panen kemudian bisa dibuat produk yang langsung jadi, produk yang bisa langsung dikonsumsi gitu. Oh, gitu. Iya. Itu kuliahnya di mana itu Kak kalau boleh tahu Kak? Di Unila. Oh, di Unila. Oh, ternyata kakak ini mahasiswa Unila. Adik-adik, kakak-kakak. Nggak salah-salah loh kuliahnya. Tapi masih kuliah sekarang?
Alhamdulillah tinggal nunggu wisuda. Wis mantap, berarti kejar target juga ya? Iya benar. Iya. Bisa kuliah sambil usaha nih, yang harus dicontoh nih. Jadi adik-adik yang istilahnya sekarang lagi kuliah ya boleh fokus kuliahnya atau pengen cari kesibukan daripada gabut ya kan, coba-coba dagang kayak kakak Anggi nih. Nah kalau balik lagi nih kak, kalau ombenan Kak Tresnan ini awal mulanya itu tahun berapa kak? Kalau ombenan Kak Tresnan ini sebenarnya baru sih, kalau Baru. minuman esnya ini itu baru tahun ini. Baru tahun ini ya? Tahun ini. Cuman sebelum ini ya saya sama kawan-kawan kuliah ada produk itu berbentuk bubuk. Kayak di sini kan oh ada iya. Sebelumnya itu dulu. Oh itu dulu sampai akhirnya kayaknya jual jadi lebih enak nih. Jual jadi lebih kayak itu lebih menarik gitu. Iya benar. Kak, kalau outletnya sendiri di mana nih kak ombenan Kak Tresnan? Kalau ombenan Kak Tresnan outletnya ada di depan Alfamart sebelum PGSD. Sebelum PGSD. 16C. Oh 16C ya, sebelum PGSD Unila itu ya? Iya benar. Tuh buat adik-adik atau kakak-kakak yang mau order nih ombenan Kak Tresnan, kebetulan Bang Maul ini juga istilahnya pencinta nih, apalagi susu jahenya, karena susu jahenya itu rekomen banget pokoknya. Nah ini ownernya kelihatan kan kita big size semua, orang doyan makan, usahanya nggak lari-lari dari kuliner, ya kan? Ketawa, nggak usah malu-malu, santai aja. Ini di sini ruangannya panas ya, harusnya ada AC gitu. Ya Allah, semoga ada sponsor masuk nih yang di balik layar. Iya. Oke, balik lagi. Kenapa pada waktu itu memutuskan, ya kan karena usaha itu kan banyak sih kak. Iya. Tapi kenapa kok memutuskan usahanya kuliner? Yang pertama sih sebenarnya karena ya nggak memungkiri kan kalau kita ini sebenarnya semua istilahnya itu butuh yang namanya antara makanan maupun minuman setiap hari. Jadi kebetulan di zaman yang milenial ini banyak yang minuman kekinian, makanan kekinian. Oh iya benar. Jadi ya mengikuti zaman aja sih. Oke, masuk Mumpung akal. masih ada peluang, ya udahlah ikut masuk, siapa tahu ikut juga suksesnya gitu. Iya, amin. Nah, tapi dibalik biasanya orang kalau usaha atau merintis usaha, maaf ya ini Bang Maul sering ngelap keringat karena nervous ketemu orang spesial. Sebenarnya karena nggak ada AC sih. Jadi namanya orang usaha ya kak, itu kan pasti ada jatuh bangunnya, ada prosesnya. Pernah nggak sih kak nemu proses di mana kendala? Kayaknya gue batal nih mau bisnis ini, pernah nggak dapat di momen itu? Pernah. Waktu itu ya sempat pesimis sih sebenarnya. Belum lama waktu besar-besarnya COVID-19 ini, kebetulan omben Kak Tresnan baru mau buka. Oh iya benar. Baru mau buka, ketumbur ada COVID-19. Waduh, terus berpikir ulang mau lanjut atau enggak gitu kan. Karena dilihat dari kondisi COVID sekarang ini kan banyak yang istilahnya ya perekonominya kurang lah, kayak berubah drastis gitu dari sebelum COVID sampai akhirnya ada COVID ini. Jadi ya akhirnya ya udahlah, orang udah dikerjain, udah direncanain dari awal gitu kan. Tinggal prakteknya aja kok mau dibatalin gitu. Siap. Jadi tetap ada ya kayak proses di mana kita itu antara lanjut atau enggak. Siap. Tapi kalau dari orang tua sendiri mendukung atau sempat ragu? Biasanya kan soalnya apa ya? Kadang-kadang kalau kita mau ya ini keputusan kita, tapi kadang-kadang beda sama orang tua. Itu ada nggak sempat berselisih paham atau gimana? Kalau orang tua sih awal itu memang nggak mendukung. Kalau saya itu usaha, memang ya karena mungkin orang tua basicnya di usaha, jadi tahu kan resikonya bagaimana, terus akhirnya nanti gimana. Jadi lebih ke ngelarang sebenarnya. Tapi nekat. Iya, bisa dibilang gitu. Dan sekarang sudah tahu nih usaha sudah jalan, respon orang tua gimana?
Ya alhamdulillah sih, sedikit-sedikit mulai Support lah ya. mulai nyupport gitu. Ya seenggaknya orang tua tahu gimana susahnya usaha, Iya, jadi bisa benar. lebih kayak dimomong lah, kayak diajarin usaha tuh kayak gini. Sekarang lebih gitu sih. Sekarang jadinya mendukung kan. Iya. Ya selagi itu istilahnya positif, insya Allah orang tua juga pasti support lah. Iya benar. Oke, nah kalau kita memang bakal padetin tanya tentang Ombenan Katresnan dulu nih Kak. Jadi kalau misalkan nih yang lagi nonton ini ada yang mau, kok aku pengen ya bisnis kayak Kak Anggi itu, tapi aku bingung nih kalau aku harus nyiptain produk sendiri, aku harus mikir ini itu. Ada nggak sih Kak jalan keluarnya nih buat kawan-kawan semua kalau mau bisnis kayak gini juga? Ada jalan keluarnya. Kebetulan Ombenan Katresnan nyediain open franchise. Open franchise, buat yang nggak tahu, open franchise itu apa ya, waralaba ya, kayak benar kan? Iya benar. Ya istilahnya bekerja sama lah ya. Bekerja sama. Nah itu infonya di mana tuh Kak kalau kita mau franchise Kak? Kalau infonya bisa aja dilihat di IG Ombenan Katresnan, Ombenan_Katresnan. Nanti di situ ada CP yang bisa dihubungi, bisa langsung tanya-tanya aja di situ. Nanti dijelaskan di situ. Oh, nanti dijelaskan di situ. Yang jelas untuk modalnya masih standar ya Kak? Masih standar. Kalau untuk standar. modalnya ya nggak mahal-mahal amat lah. Istilahnya kalian bingung mau usaha apa, kalian punya modal, bisa langsung deal dengan kami, kalian bisa langsung jualan. Tuh, Gitu. mantap tuh. Istilahnya kalau yang bingung mau usaha apa, tapi ada keinginan pengen jadi seorang pengusaha, boleh langsung hubungi owner Ombenan Katresnan di Instagramnya Ombenan_Katresnan. Nanti linknya tulis deskripsi ya. Oke Kak, masalah Ombenan Katresnan sendiri ya, kenapa kok pemilihan namanya itu Ombenan Katresnan gitu? Minuman kekinian tapi brandingnya atau namanya sendiri pakai ya bisa dibilang bahasa tradisional. Iya. Sebenarnya kami lebih ingin mengangkat kayak ketradisionalannya sih. Jadi dari nama aja Ombenan Katresnan kan Jawa. Kebetulan saya juga orang Jawa gitu. Iya. Jadi udahlah istilahnya buat apa ya namanya, ningkatin aja, buat lebih ke apa ya namanya, biar balance lah ya antara tradisional dan balance. perkembangan zaman, Yeah. biar ya berjalan bersama gitu ya. Bener itu Pak. Iya. Maaf ya, saya soalnya susah mengungkapkan kata-kata. Ya biasanya kalau pebisnis itu rata-rata mereka di balik layar, begitu di depan kamera pasti gugup. Yeah. Tapi mungkin nanti setelah sudah ya Ombenan Katresnan ya buka cabang di Singapura mungkin. Amin ya kan. Nah untuk franchise-nya sendiri Ombenan Katresnan sudah ada di mana aja nih Kak? Untuk Ombenan Katresnan kami sudah buka satu franchise di Bengkulu. Di Bengkulu tuh, yang mungkin salah satu dari penonton ini ada yang dari Bengkulu, di tepatnya daerah mana itu Kak? Tepatnya di, saya lupa nama jalannya, cuman di apa ya namanya? Oke, nanti dicari aja Ombenan Katresnan Nanti Bengkulu ya. Bisa dilihat, dicek IG-nya di Gen Ombenan. Nah tuh Ada skor di BKL. Nah tuh dicari ya di BKL. BKL itu bakul apa Bengkulu? Bengkulu. Oh Bengkulu, kirain bakul. Ternyata saya mencoba melucu guys. Nggak kena ya, barusan nggak kena ya. Aduh. Garing ya, oke lah, karena saya tidak terbiasa di sini. Ini panas sekali loh. Ini panas sekali. Benar, mulai panas. Mulai panas ya. Oke. Kita sponsor kita colek nanti ya. Nah, oke, kita mau tanya lagi nih. Kalau tadi kita sudah kulik sejarahnya, sekarang kita tanya langsung sama ownernya. Kira-kira sekarang ini aku mau tanya dulu, agak nggak sopan tapi sekarang umur berapa Kak?
Umur alhamdulillah 23 tahun. 23 tahun sudah jadi pebisnis. Kalian 23 tahun ngapain? Saya dulu 23 tahun masih jadi anak rebahan. Umur 23 tahun dengan franchise 1 dan outlet ada di sini yang ditungguin sendiri ya? Iya. Itu pendapatan per bulannya berapa tuh Kak? Waduh, sensitif soal pendapatan ini. Nggak apa-apa, sebutkan saja. Malu-malu. Memang belum nyampe 2 digit sih. Belum nyampe 2 digit. Cuman setengahnya bisa jadi. Bisa jadi setengahnya 2 digit maksudnya. Berarti kan angka 15 jadilah ya. Oh, 15. Loh, umur 23 tahun per bulannya dapat segitu loh guys. Siapa yang nggak pengen kan? Oke, yang pokoknya yang kepo-kepo, pengen franchise, pengen usaha, pengen ya punya penghasilan, mumpung masih muda bisa langsung cek IG-nya ombenan_katresnan. Oke, harapan kakak nih, harapan Kak Anggi sendiri untuk Ombenan Katresnan ke depannya apa nih Kak? Ya kalau untuk Ombenan Katresnan harapannya lebih banyak yang pengen nyobain dan lebih banyak yang pengen usaha Ombenan Katresnan. Wih, mantap. Sama ini dong Kak, kasih dong istilahnya, mungkin ada penonton kita juga yang baru merintis usaha juga nih. Saran lah istilahnya, masukan untuk biar produknya lebih dikenal orang, itu caranya gimana? Mungkin ada saran, boleh dikasih tahu enggak? Ya kalau untuk memperkenalkan produk sih lebih banyak promosi aja sih. Kalau saya biasanya ada setiap bulan itu biaya untuk promosi pasti saya sisihkan. Jadi karena promosi itu lebih lebih menjadi faktor utama bagi setiap usaha. Apalagi sekarang ya istilahnya zamannya milenial gitu. Iya, semua benar, bisa dilakukan di handphone maupun di internet. Iya, ya salah satunya dengan sponsor di Broadcast Risma Kartika Tama. Masukin barang. Oke. Buat yang di balik layar calon sponsor. Bisa. Oke, ya itu harapannya semoga lebih semakin mendunia, menusantara Ombenan Katresnan ini. Amin. Nah, gini Kak, ada nggak sih istilahnya apa ya, impian yang belum terwujud? Mungkin dulu sebelum usaha ada punya cita-cita apa nih yang belum sampai sekarang belum terwujud tapi masih dikejar ya, bukan yang tadinya pengen jadi, misalkan pengen jadi polisi tapi akhirnya usaha, itu kan yang sudah nggak dikejar. Tapi kalau sekarang yang masih pengen dikejar apa ya? Kalau impian sih kayaknya saya orang yang nggak punya impian. Waduh, bahaya juga. Cuman lebih ke saya pengen ngelihat orang tua saya bangga sama apa yang udah saya lakuin gitu aja. Mantap, berarti tetap orang tua lah ya. Iya. Tuh dicontoh guys, jangan contoh dia. Oke nih Kak, untuk penghujung dari podcast kita yang lumayan menggerakkan ini, ada nggak sih Kak saran mungkin atau masukan buat anak-anak generasi muda saat ini yang kiranya bisa memotivasi mereka buat ya daripada nggak ngapa-ngapain mending ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau untuk saran sih ya gimana ya, kalau untuk saran soalnya saya juga belum banyak pengalaman, jadi sharing pengalaman aja. Kalau dari pengalaman saya sih dari istilahnya daripada nganggur nggak ngapa-ngapain, lebih baik cari sesuatu yang kita senangi terlebih dahulu. Misalkan kita senang usaha atau kita senang bantuin orang, kita senang istilahnya kumpul-kumpul sama orang, lakuin aja dulu itu. Nanti nggak tahu gimana caranya pasti ada aja jalan, entah di tongkrongan ada kawan yang ngajak yuk jualan atau yuk buat ini biar kita bisa ada sesuatu gitu. Mantap. Oke. Itu aja sih. Jadi istilahnya tetap berbuat baik lah ya Kak ya. Apapun itu, atau terus berkarya mungkin ya.
Yang penting itu masih di jalur yang positif. Oke Kak. Satu lagi Bang. Apa itu? Kalau ada pikiran istilahnya mau ngapain, mau usaha apa atau mau jualan apa, jangan cuma dipikirin aja. Wis, mantap. Langsung dilaksanakan. Iya. Soalnya kalau dipikirin aja, ya cuman stuck di situ aja. Iya benar. Kita nggak dapet apa-apa, kita nggak dapet pengalaman apa-apa tentang apa yang kita pikirin. Dan itu akan menjadi hanya sebatas imajinasi. Iya benar. Ih, mantap sekali. Aku tidak menyangka, Bung, ternyata dia orang yang memotivasi. Oke, terima kasih Kak Anggi sudah hadir di podcast kami, dan terima kasih juga telah menyponsori podcast kami kemarin. Pokoknya doanya dari Broadcast Risma, semoga usahanya makin sukses, makin banyak cabangnya. Udah nikah belum? Belum. Semoga cepat nikah ya kan. Dan ya intinya tetap bisa menjadi orang yang berguna untuk orang banyak. Oke, Bang Maul pamit undur diri. Terima kasih udah nonton video ini, yang mungkin ada yang melihat keringat dari saya. Ya, pokoknya ya itulah, karena kita gerah sekali di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami demi mendukung agar kami tetap aktif buat videonya. Dan untuk yang tanya-tanya soal Broadcast Risma Kartika Tama atau mau gabung nih, anak-anak SMK atau SMA Kartika Tama, dan yang SMP juga bisa loh gabung sama kami, yang setidaknya mungkin mau belajar, mau tanya-tanya, atau ada yang mau franchise dari Om Benan Katresnan, bisa langsung DM link-link yang ada di bawah. Sekali lagi Bang Maul pamit undur diri. Kalau ada salah Bang Maul minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.